Sekarang kita berada di kantor kepolisian di mana terlihat Martin yang baru tersadar dari pingsannya di dalam sel, dan juga Inspektur Tarkoni yang sudah menungguinya. Karena tak sabar ingin menginterogasi Martin yang sedang terlibat sesuatu dengan para gangster itu. Sedang Martin yang menganggap kasus ini perlu untuk diketahui pihak kepolisian, akhirnya menceritakan semuanya, kalau Ucok bukanlah sekedar gangster, tapi mereka adalah mafia perdagangan manusia, di mana saat ini ada sekitar 400 orang di dalam kontainer yang akan dikirim ke luar negeri untuk diperjualbelikan. Dan adapun wanita yang bersamanya adalah Citra, putri dari bos mafia, di mana Martin dan Ayu berusaha menggagalkan rencana ayahnya. Di sini Martin pun meminta Inspektur Tarkoni untuk melepaskannya agar bisa menggagalkan rencana para mafia itu. Tapi Tarkoni tidak begitu yakin dan berkata biar kepolisian yang menangani kasus ini. Tapi Martin mengingatkan Tarkoni kalau kepolisian butuh waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan kasus ini dengan prosedur-prosedur yang ribet, dan Martin meyakinkan kalau ia bisa menyelesaikan kasus ini dalam waktu kurang dari 48 jam. Akhirnya Tarkoni yang mulai percaya dengan Martin, dan mengingat latar belakang Martin yang juga seorang mantan tentara pasukan khusus, akhirnya Tarkoni pun yakin, dan mereka pun menyusun skenario, di mana Tarkoni seolah-olah disandra oleh Martin agar bisa keluar dari tahanan kepolisian. Hingga mereka pun sampai di pelabuhan, di sini Tarkoni memberikan pistolnya pada Martin untuk digunakan, tapi ditolaknya dan menunjukkan peralatan tempurnya yang lebih canggih. Singkat cerita, tibalah Martin di pelabuhan di mana para korban ditawan di dalam kontainer. Namun begitu banyaknya kontainer, si Martin harus menggunakan alat bantu steteskop, alat yang biasa digunakan dokter untuk bisa mendeteksi detak jantung atau tanda-tanda kehidupan. Namun belum lagi sempat menemukan yang dicari, si Ucok bersama anak buahnya mengetahui keberadaan Martin, hingga terjadi perkelahian dan tembak-menembak. Sementara Martin menghadapi anak buah Ucok, si Ucok bersama anak buahnya yang lain segera pergi dan membawa truk kontainer yang berisi orang-orang di dalamnya. Martin yang melihat mobil truk mulai berjalan berusaha mengejarnya sambil harus terus menghadapi anak buah Ucok yang menghadangnya. Hingga Martin berhasil menggapai sisi truk kontainer dan harus bergelantung di sana. Tapi anak buah Ucok yang membawa truk kontainer melihat keberadaan Martin dari kaca spion. Kalau Martin sedang bergelantung di sisi kontainer berusaha menjatuhkannya, Martin yang terpojok akhirnya melompat dan menjatuhkan diri tepat di atas jembatan layang. Tapi lagi-lagi anak buah Ucok kembali mengejarnya hingga kembali terjadi pertarungan. Hingga sampai Martin yang mulai kewalahan menghadapi anak buah Ucok yang terus berdatangan dan semakin banyak, Martin pun memanfaatkan oli bekas yang ada di dekatnya dengan menumpahkannya ke lantai, yang membuat para anak buah Ucok hilang keseimbangan oleh karena lantai yang licin, di mana kesempatan ini dimanfaatkan Martin untuk menghajar dan menghabisi lawannya satu persatu. Setelah berhasil keluar dari kepungan musuh, kembali Martin berusaha mengejar rombongan Ucok dengan menggunakan mobil butut yang didapatnya, tapi sayang di tengah perjalanan mobilnya berasap dan mogok karena dipakai ngebut. Untungnya dekat dari mobilnya mogok ada lapangan bandara pesawat capung, di mana Martin langsung menodongkan pistol ke pemilik pesawat dan berkata ini darurat, "Saya sedang mengejar mafia, bawa saya segera terbang." I'm not a tourist. Akhirnya dengan menggunakan pesawat capung, Martin berhasil mengejar iring-iringan tersebut, di mana Martin harus menggunakan parasut untuk bisa mendarat tepat di atas truk kontainer, dan kembali terjadi aksi tonjok-tonjokan dan tembak-menembak.
Hingga pada akhirnya, setelah Martin berhasil menghabisi Ucok dan para anak buahnya, Martin pun mengambil alih kemudi truk kontainer dan berhenti di satu tempat. Namun rupanya ayah Ayu yang masih hidup tiba-tiba datang dan menodongkan pistol ke arahnya, dan membawanya berjalan di tepi jurang. Di tepi jurang ini rupanya ayah Ayu berniat ingin menghabisi Martin. Namun belum sempat ayah si Ayu mengeksekusi si Martin, sebuah peluru lebih dulu bersarang di punggungnya, di mana peluru itu berasal dari senjata yang dilepaskan si Ayu yang sudah ada di belakangnya. Di mana si Ayu telah menembak ayahnya sendiri. Di waktu yang sama Inspektur Marconi dengan anak buahnya bersama tim kesehatan datang dan segera membuka kontainer. Dan benar saja isi kontainer dipenuhi oleh orang-orang, baik bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak-anak juga menjadi korban perdagangan manusia. Dan pada akhirnya, wabillahi taufik wal hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung terus channel Om Adil dengan like, share dan subscribe.